Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atfis Aulia Zahra dengan NPM 2413052030. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dealing with silence, yang artinya menghadapi kehening dalam konseling. Jadi kehening dalam konseling ini sering dianggap sebagai hambatan komunikasi, terutama pada konselor yang pemula. Padahal kehening ini tuh merupakan bagian dari proses konseling yang membantu si konseli untuk berpikir dan merefleksi perasaannya. Jadi konselor ini tuh harus perlu memahami bahwa makna kehening ini dapat membantu mengelola si konseling secara efektif dan agar proses konseling tersebut dapat berjalan efektif, juga memberikan manfaat bagi si konselingnya. Lalu urgensi dan tantangan dalam kehening dalam konseling. Yang pertama, ketidaknyamanan konselor terhadap kehening. Jadi konselor pemula ini sering banget ngerasain panik, cemas, dan agak canggung ketika si konseling diam. Juga muncul anggapan bahwa diam itu berarti proses konseling itu gagal, padahal tidak. Dan juga konselor terkadang cenderung terburu-buru buat ngasih pertanyaan bagi si konseling, padahal tindakan tersebut itu dapat mengganggu proses refleksinya si konseling. Contohnya seperti ini. Ada seorang konseling datang kepada konselor lalu menceritakan masalahnya. Lalu si konseling ini diam dan konselor langsung memberikan pertanyaan yang bertubi-tubi atau pertanyaan yang terburu-buru untuk si konseling. Dan itu dapat membuat si konseling merasa tidak nyaman, juga ngerasain tertekan dan sulit untuk mengekspresikan atau mengungkapkan perasaannya yang mendalam. Dan selanjutnya, kekuatan terapeutik dari kehening, yaitu ada keheningan itu bisa memberikan ruang aman bagi si konseling, juga membantu konseling untuk memproses emosi dan membantu mengelola insight-nya atau pemahaman baru bagi konseling. Lalu memberikan kesempatan berpikir juga sebelum berbicara untuk si konseling, dan membantu konseling mengungkapkan pengalaman yang sulit disampaikan. Yang selanjutnya, membangun hubungan positif dengan kehening, yaitu develop positive relationship with silence. Yang pertama, konselor perlu memandang kehening ini sebagai bagian dari proses konseling. Yang kedua, kehening ini bukan musuh atau sulit, tapi kehening ini alat bantu buat terapeutik si konseling. Lalu konselor ini juga perlu, yang ketiga, konselor ini juga perlu melatih mindfulness dan realisasi dirinya. Lalu yang terakhir, buat kehening ini atau tatap kehening ini ketika terjadi dalam sesi tersebut. Contohnya kayak sebelum ngelakuin konseling ini, si konselor perlu melatih teknik pernapasan dan mindfulness sederhana agar tidak merasa gugup ketika konseling sedang berlangsung. Dan untuk yang selanjutnya, menunjukkan perhatian selama kehening. Jadi konselor itu tetap nunjukin perhatian melalui caranya kontak mata yang hangat, tapi itu nggak boleh langsung kayak ke kontak mata langsung ke mata gitu. Itu tidak dianjurkan, tidak direkomendasikan, karena takutnya si konseling itu merasa tidak nyaman atau terganggu. Yang selanjutnya, ekspresi wajah yang empatik. Yang ketiga,
postur tubuh terbuka, dan anggukan ringan, juga kehadiran yang penuh selama sesi. Jadi kayak memperhatikan si konseling ini, namun seperti itu. Dan selanjutnya, menggunakan pertanyaan atau komentar proses pasca kehening. Proses kehening yang terapeutik itu nggak boleh dibiarin berlangsung tanpa batas waktu yang jelas. Kayak gini, maksudnya kayak antara si konselor dan konseling itu nggak boleh diem-dieman secara batas waktu yang terlebih-lebih. Dan setelah konseling mendapatkan waktu untuk merenung atau menunjukkan tanda-tanda nonverbal dan siap kembali buat berkomunikasi, konselor itu menggunakan pertanyaannya yang bertahap, yang proses. Jangan kayak langsung diserbu pertanyaan-pertanyaan. Atau si konselor bisa ngasih proses kembali dialog yang klinis. Dan pertanyaannya itu, pertanyaan proses yang dirancang itu bukan untuk menginterogasi, jadi melainkan untuk biar bisa mengeksplorasi dan merefleksikan apa yang terjadi di dalam konseling selama momen diam tersebut, selama momen kehening tersebut. Dan teknik ini juga bisa membantu transisi kembali ke komunikasi verbal yang berjalan dengan mulus atau tanpa ada rasa canggung. Yang selanjutnya, menghadapi kehening yang tidak produktif. Menurut Chen dan Giblin 2017, ada kalanya muncul kehening yang tidak produktif, menghambat dan merusak alur terapeutik. Yang ada 4. Yang pertama itu, kehening ini biasanya terjadi karena konseling mengalami jalan buntu secara kognitif. Yang kedua, merasa kebingungan arah yang diliputi kecemasan yang berlebihan lalu terhadap si proses konseling ini. Yang ketiga, merupakan bentuk resistensi atau penolakan batin yang bekerja sama akibat tersebut. Yang keempat, belum terbentuknya hubungan saling percaya antara konseling terhadap konselornya. Dan untuk menghadapi situasi makro ini, si konselor itu nggak boleh diam tanpa arah dan harus mengambil inisiatif secara taktis untuk memecahkan kehening tersebut. Dan dengan merefleksikan kecemasan atau penolakan konseling secara verbal terlebih dahulu lewat teknik attention atau penerimaan, sehingga ketegangan si konseling ini dapat mencair kembali. Lalu yang selanjutnya, kepekaan terhadap konteks budaya dalam kehening. Jadi maksudnya ini tuh nggak memiliki makna yang sama pada setiap budaya. Kan di Indonesia terutamanya itu beragam budaya sekali. Dan dalam budaya timur termasuk di Indonesia, diam itu sering dipandang sebagai bentuk penghormatan, kesopanan, dan cara untuk mempertimbangkan sesuatu secara matang. Namun pada budaya barat, kehening yang terlalu lama itu dapat diartikan sebagai penolakan diri atau ketidaksetujuan. Jadi karena itu konselor ini perlu memiliki kepekatan terhadap multikultural agar dapat memahami makna keinginan sesuatu dengan latar budaya yang berbeda-beda. Dan budaya konseling ini juga kan yang pastinya berbeda-beda juga, dan tentunya untuk menghindari kesalahan intervensi. Jadi kesimpulan pada materi kehening dalam konseling ini, kehening dalam komunikasi itu bukanlah hambatan, melainkan
salah satu bentuk intervensi nonverbal yang memiliki nilai terapeutik. Melalui konseling kehening ini, si konseling ini memperoleh kesempatan dia untuk merefleksi apa yang akan diucapkan dan merefleksikan dirinya sendiri. Jadi karena itu konselor perlu mampu mengelola kehening secara tepat dengan tepat dan menunjukkan perhatian, juga membedakan kehening yang produktif dan tidak produktif tadi, dan proses konseling ini dapat berlangsung secara efektif dan bermakna. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.